Juga dan baik-baik ya. Yang sudah datang ke sini siapa? Saya kasih suaranya. Saya berkita di Jokowi. Kamu datang ke sini dalam rangka apa? Saya meliput dari DPR hanya meliput demo. Kamu meliput demo terus di dalam laptopnya kamu itu ada unsur-unsur kebencian yang diarahkan kepada tokoh-tokoh dengan kita. Tujuannya apa? Itu saya bilang, kamu bukan hilang, tapi itu memang sudah pekerjaannya kalian. Kalian akan bekerja seperti itu nggak akan makan ya. Dan memang di situ dan yang pancinya kalian jadi kamu muslim boy. Kenapa kamu muslim zalim sama saudaramu sendiri? Hmm? Tahu nggak hukumnya? Seorang muslim yang menghalalkan darah seorang muslim yang lainnya, maka halal pula darahnya untuk ditumpahkan. Tahu nggak? Sudah berapa lama kamu jadi belajar? Ya sudah bulan. Kamu jaringannya siapa? Sendirian. Siapa? Sendirian. Oh, bohong kamu nggak kena. Tidak usah. Jalan tangan itu kamu biasa. Aku enggak. Aku paling mudah diajak ngomong baik-baik dan paling cepat musik aku enggak ngomong baik-baik. Jadi saya independen, jaringan saya. Kamu jangan bilang independen di sini. Kamu dibayar berapa yang seperti saya bekerja setiap bulan dan dibayar berapa? 3.200. Kamu tidak kasihan melihat darah saudaramu ditempatkan di begitu? Hah? Kamu tega enggak? Seumpama anakmu, seumpama cucumu, keponakanmu diperlakukan seperti itu, kasihan enggak? Hah? Tidak kasihan. Kamu jaringannya siapa? Yang menolongimu siapa? Itu lagi tahu Yang menolongimu siapa? Jokowi. Dari busana enggak? Tidak. Kamu gak usah bohong. Kamu gak usah bohong. Ini kita bicara. Tidak ada hubungannya dengan kasihan dan kita masih kasihan sama kamu sih. Sebenarnya kalau aku udah gak kasihan sama kamu ini, sebelum masih abang masih kasihan. Mohon aku kamu itu selesai hari ini ya. Ketika selesai aja. Karena dalam aturan seperti ini, ya, sebenarnya tangan kita. Hatta dia jadi abu, lagi dong. Untuk masih kita kasihan nih kamu. Jadi ini jadi pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Kamu sumpah sama kita. Sumpah. Enggak, itu sampai di situ. Anda buat Quran. Udah Quran enggak? Ambil Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sorry kebanyakan dia. Ya Allah, ya Allah. Saya atas nama diri dan pribadi. Sebagai seorang muslim. Telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap saudara-saudara saya. Telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman saudara-saudara saya. Hari ini saya berjanji. Hari ini saya bersumpah. Wallahi. Demi Allah. Saya tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Saya tidak akan. Ya, kabar baru-baru ini yang saya dengar ya. Ini tadi juga kita dengarkan di cuplikan video sebelumnya. Ada buzzer yang ketangkap katanya digebukin ya. Benarkah ada buzzer itu? Mungkin kalau kita sudah melihat videonya ya barangkali ada juga gitu ya. Dibayar untuk ini, itu, dan lain-lain barangkali gitu ya. Tapi memang ya barangkali seseorang itu butuh uang juga teman-teman ya. Mau nggak mau ya nurutin gitu ya. Kita kan bagaimanapun kita masyarakat butuh uang juga, kita rakyat juga butuh uang gitu ya. Ya kalau misalnya kita dibayar, lu ngomongin ini ya, gini-gini ya, ya mau gimana lagi? Atau juga kita butuh uang,
Apalagi mau kerja, lapangan pekerjaan sempit, sulit. Ya mau gimana lagi, gitu ya. Jadi kita juga jangan terlalu negatif juga berpikirannya teman-teman ya. Barangkali kita bisa ngambil sisi positifnya ya. Bisa saja seperti yang saya katakan barusan. Tapi ya terlepas dari apa yang saya katakan itu salah, ya saya minta maaf, nanti boleh silakan dikoreksi saja. Ya, kita tidak membela, kita tidak memihak atau apapun itu. Tapi kalau dari pikiran saya sih ya seperti itu gitu ya. Karena kita mengambil positifnya saja ya. Dan mungkin teman-teman nanti ada pendapat lain, nanti silakan sampaikan saja ya. Tadi sini akan saya coba melihat bagaimana tanggapan teman-teman kita. Apakah ada pemikiran yang berbeda dengan pemikiran saya, atau mungkin ada perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Ya kita coba lihat di komentar pada video ini. Ini dari Sobat Gantrit. G apa nih? Sobat Ngarit ya, Sobat Ngarit. Buzzer nih tandain cari di mana hinggapnya ini orang kita siksa rame-rame, orang salah dibela. Ya mungkin ya barangkali yang seperti yang saya katakan tadi, tapi kalau memang tidak seperti itu ya ya udah, tapi ya lebih baik sih nggak usah main hakim sendiri teman-teman ya. Kasihan anak orang udah digebukin mau digebukin lagi ya, nggak boleh gitulah ya. Kita sama-sama rakyat Indonesia teman-teman, kita sama-sama masyarakat ya. Jangan gara-gara oknum, jangan gara-gara satu orang ya kita masyarakat bawah jadi ribut gitu ya. Kita sama-sama rakyat, kita posisinya sama-sama masyarakat Indonesia, kita saling gebuk-gebukan, saling pukul-pukulan ya, nggak boleh gitu juga ya. Kita harus sadar teman-teman ya, kita sama-sama rakyat ya. Tapi kalau teman-teman mau lakukan apa saja ya silakan saja lah ya. Oke, kemudian di sini kita lihat ya dari Anjasmara. Wow, gimana jadinya ke depannya bangsa ini kalau penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan akademisi dilaporkan dengan tuduhan penghasutan? Bagaimana para ilmuwan kalau punya penemuan dan dari hasil penyelidikannya bisa ambiar bangsa ini? Ya, ini juga masuk akal juga ya. Bagaimana kalau misalnya apa namanya? Kita mungkin ada pakar-pakar gitu ya, para akademisi gitu ya, para pakar-pakar ya, mengkaji ya, mungkin ada penelitian secara ilmiah dan hal yang lainnya misalnya, tapi dituduh menjadi menghasut gitu ya. Aneh juga sih sebetulnya. Padahal kalau ilmiah gitu ya, ya bisa saja ya kalau nggak salah ya disebarkan ke publik gitu ya. Apalagi ada izinnya atau secara sah gitu ya, ya oke okay lah gitu ya. Ya jangan juga dibilang jadi menghasut gitu ya. Masuk akal ya. Ringkus cepat pemalsu ijazah yang menipu 400 juta jiwa penduduk Indonesia. Yang suka Jokowi penjilat dan dapat duit pasti, kalau nggak pasti orang gila itu. Ini bang saat masih untung cuma dibikin bonyok. Coba kalau ada yang congkel matanya. Ya, parah. Jokowi benar-benar telah membuat gaduh dan kerusuhan di masyarakat, bahkan sudah ada korban. Ini nggak bisa dibiarin sebetulnya. Pemerintah juga harus merespon ini teman-teman ya, harus mengambil langkah dan sikap yang tegas gitu ya. Kalau seandainya masalah tuduhan ijazah palsu ataupun banyak menyebutkan ijazah Jokowi palsu, ya sebetulnya ya udah gampang saja gitu ya. Ya tinggal Pak Jokowi tunjukkan yang asli yang dia pegang, biar ini nggak gaduh-gaduh lagi. Kemarin sudah ada ya di sidang pengadilan kalau nggak salah tuh, saya nggak tahu di pengadilan mana, tapi Pak Jokowi pergi ke Vatikan ya, di pemakaman Paus Fransiskus. Diutus negara atau pergi sendiri atau minta diutus, ya nggak tahu juga ya. Dan nggak hadir, berarti nggak hadir karena dia di Vatikan gitu ya, di Vatikan ya, di pemakaman, pokoknya di luar negeri lah gitu ya. Awal mula masalah dari Jokowi, dari ijazah rakyatnya sendiri diadu domba kayak zaman PKI.
Kalau benar nih video perlu deh lebih diviralkan. Burung beo, ikan lele, ayo le. Anjay, mantap ya. Ngakak habis sejak kapan kita mengenal pengadilan Islah Mulyono. Mulyono geng Solo emang lain. Saya duga juga ijazah itu aspal. Aspal palsu ya. Nggak ada unya ya, aspal. Saya hanya memperhatikan dari wajah. Ya, ini juga ada salah satu dari apa, dokter Tifa ya kalau nggak salah ya, dokter Tifa ya, dokter Tifa dari ilmu kedokteran yang ijazah yang beredar di Google itu dari foto saja katanya memang itu palsu. Dari apa, dari rahang ya katanya, dari rahang, dari bentukan telinga, gigi apa, gigi gelugur atau apa tuh katanya, dari bibir juga ya, dari kacamata atau dari mata ya, dari apa lagi, dari ya dari itu aja ya kalau nggak salah ya, katanya dari situ saja, dari ilmu kedokteran gitu ya yang dilihat oleh dokter Tifa itu palsu. Dan belum lagi dari Bung Roy Suryo pakar telematika, dan ada satu lagi dari pakar forensik kalau nggak salah ya. Ya, mereka juga pergi ke UGM melihat ada skripsi Pak Jokowi, dan skripsinya katanya kalau nggak salah nggak ada tanda tangan ya. Lalu kemudian lembar pengesahan atau apa itu ya, yang menggunakan font Times New Roman ya, padahal pada tahun 1985 itu belum ada gitu ya. Tapi janganlah jauh-jauh ke sana kita bahas ya, tetapi ya udah tunjukin aja kenapa sih, walaupun sidang dalam pengadilan, sidang di manapun itu proses secara hukum, ya kita berharap Pak Jokowi membawa ijazahnya ke pengadilan, tunjukin, diuji aja deh sekalian gitu ya, biar lebih jelas. Karena ini saya lihat-lihat banyak menimbulkan kegaduhan ya, terus dibahas. Tadi ada yang jadi korban ya, yang kalau benar itu buzzer yang digebukin, kalau benar ya itu kan sudah termasuk korban juga ya. Jadi kita masyarakat jangan sampai jadi diadu domba sesama rakyat gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Sebelum ada di Indonesia, beberapa pemimpin luar negeri sudah pakai buzzer. Strategi itu ditiru oleh Pinocchio untuk menutupi kebusukan. Untuk bayar buzzer pastilah pakai duit yang gak jelas sumbernya. Gak kaget, orang yang masih punya otak gak mungkin suka Jokowi, kecuali orang yang sudah hilang otaknya atau gila. Aku percaya Mulyono punya buzzer, orang banyak duit kok, sampai parcok dikuasai apa-apa kan duit. Kita nggak tahu juga ya, tetapi mungkin banyak yang berasumsi ataupun menduga seperti itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi memang kalau sampai benar seperti itu berlebihan banget gitu ya. Ya oke lah kalau kita melihat ketika 10 tahun menjabat sebagai presiden, ada plus minusnya juga dalam memimpin, karena setiap pemimpin ya nggak ada yang sempurna juga. Tetapi kita punya penilaian, kita punya pikiran yang menilai bahwa oh ini seperti ini nih, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi sehingga dari kita juga punya pikiran, kita mungkin bisa berasumsi, menduga, dan bahkan membaca bagaimana ya permainan-permainan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu mungkin seperti itu ya kalau saya menyimpulkan dari berbagai komentar yang saya baca tadi untuk teman-teman dan pemirsa semua. Ya, tapi kalau saya salah ya silakan dikoreksi ya, saya minta maaf. Dan kemudian kalau teman-teman punya pendapat yang lain, ya bolehlah silakan disampaikan di komentar pada video ini ya. Mungkin dari saya sekian teman-teman. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan salam NKRI, salam, dan sampai jumpa.